Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bertemu lagi dengan Bu Zahro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, apa aja sih yang dipelajari di muatan bahasa Indonesia ini? Ayo kita simak ya pembelajaran pada hari ini. Jadi di sini pembelajaran yang kita pelajari adalah pembelajaran 6. Bu Zahro punya bacaan berjudul Kerja Bakti. Nah, anak-anakku sekarang dibaca bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang. Kerja Bakti. Beberapa hari terakhir hujan terus-menerus. Sebagian rumah warga tergenang banjir. Lingkungan menjadi kotor dan banyak lumpur. Setelah banjir surut, warga melakukan kerja bakti. Semua warga mengikuti kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, coba diperhatikan kalimatnya. Adakah ada penggunaan huruf kapital yang kurang tepat? Iya, sudah tepat semua ya anak-anakku. Nah, setelah membaca bacaan tentang kerja bakti, yaitu warga membersihkan selokan karena setelah terkena banjir, kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan materi kerja bakti anakku. Kerja bakti tadi karena terjadi banjir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang banjir. Banjir itu apa sih? Ternyata banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Penyebab banjir ada banyak, mulai dari faktor alam, kondisi sarana dan prasarana, serta ulah manusia yang memperparah lingkungan. Adapun penyebab banjir secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Lalu, apa sih faktor alam itu? Yang dimaksud dengan faktor alam adalah kondisi alam yang sulit dan bahkan tidak mungkin dikendalikan oleh manusia. Jadi sudah terjadi karena faktor alam itu sendiri ya anak-anakku. Terus yang faktor manusia itu apa, Bu? Nah, faktor manusia ini seringkali tanpa sadar manusia melakukan kelalaian yang berdampak besar pada kondisi alam. Nah, faktor ini yang harus kita hindari ya, anak-anakku, berkaitan dengan lingkungan alam, berkaitan dengan pengetahuan alam yang sedang kita pelajari hari ini. Lalu, apa aja contohnya dari faktor alam penyebab banjir itu? Nah, yang pertama itu sungai yang meluap. Ya, sungai yang meluap ini tidak bisa kita hindari ya, karena dia datangnya secara tiba-tiba. Begitu juga dengan curah hujan yang tinggi. Karena kita merupakan makhluk Allah dan hujan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita tidak bisa menghindari. Hujan itu datang secara tiba-tiba, hujan curah hujan datang dengan rendah atau tinggi, kita tidak bisa memprediksi. Nah, setelah mempelajari faktor alam, kita akan mempelajari tentang faktor manusia. Faktor manusia ada apa aja sih? Nah, terlihat dari gambar yang pertama itu gambar orang sedang membuang sampah di sungai. Nah, ini tidak baik ya teman-teman, tidak baik ya anak-anakku, karena sampah yang dibuang di sungai nanti lama-kelamaan akan menyebabkan aliran sungai jadi tersumbat. Nah, jika tersumbat nanti bisa menyebabkan banjir. Jadi, membuang sampah sembarangan adalah dilarang. Yang harus dilakukan apa? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu pengundulan hutan. Nah, ini juga berpengaruh nih pada penyebab banjir karena pengundulan hutan akan menyebabkan air berkurang resapannya ya. Jadi air itu butuh resapan yang banyak anak-anakku, oke? Dan yang ketiga adalah selokan yang tersumbat. Seperti yang anak-anakku tahu, air itu juga melewati selokan. Nah, kalau selokan itu tersumbat karena sampah yang dibuang sembarangan, nanti tidak bisa mengalir airnya, jadi menyebabkan banjir. Itulah faktor manusia penyebab banjir yang harus kita
hindari. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Semoga bisa diambil pelajaran dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.